Selamat pagi, Ibu dan Bapak, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini, hari Rabu, tanggal 27 Januari tahun 2021, kita berjumpa kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Namun, sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Pagi ini, kami bangun dengan badan yang sehat dan segar, semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami hari ini, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-13 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Cherry, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silakan Kak Cherry. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Yang demikian, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Kak Cherry. Tema Satu Hati kita kali ini adalah berharap dengan bertindak. Ketika membaca kisah mengenai kebaikan seorang janda dari kota Sarfat kepada Elia, kebanyakan orang terkagum-kagum kepada kemurahan hati yang ditunjukkan sang janda kepada sang nabi. Sang janda bukan sekadar bersedia mengambilkan air bagi Elia, seorang laki-laki asing yang baru pertama kali ia jumpai. Sang janda bahkan berkenan membuatkan sepotong roti bagi sang nabi di tengah kondisinya yang serba berkekurangan, bahkan terancam mati kelaparan bersama anak perempuannya. Lantas orang pun segera mengkaitkan kedermawanan sang janda dengan ketaatannya kepada sabda Tuhan Allah Israel yang dipersaksikan oleh Elia. Penafsiran tersebut memang tidak salah. Sebaliknya, penafsiran tersebut benar dan baik adanya. Namun, penafsiran tersebut kiranya perlu diperjumpakan dengan sebuah penelitian dari Pamela Wipking. Wipking adalah seorang guru besar kajian masyarakat sipil dan filantropi dari First University Amsterdam. Dalam artikelnya yang berjudul The Philanthropic Poor, orang-orang miskin yang dermawan, Wipking melaporkan hasil penelitiannya sebagai berikut. Kesimpulan utama yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah bahwa semakin tinggi penghasilan suatu keluarga, ternyata semakin kecil bagian dari penghasilan tersebut yang didonasikan. Sebaliknya, semakin rendah penghasilan suatu keluarga, justru semakin besar bagian dari penghasilan tersebut yang didonasikan. Dengan kata lain, menurut penelitian Wipking, kedermawanan ternyata berbanding terbalik dengan berkelimpahan.
Dan Wipking tidak sendiri dalam hal ini. Ada sederet penelitian sosiologi lain yang mengkonfirmasi temuan Wipking tersebut. Dengan demikian, di satu sisi, kemurahan hati sang janda dari Sarfat memang mengagumkan. Namun, di sisi lain, ironisnya, secara sosiologis, ternyata kemurahan hati semacam itu lebih banyak ditunjukkan oleh mereka yang tidak berkelimpahan, bahkan papa, seperti halnya sang janda dari Sarfat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita perlu merenungkan dan menjawab sebuah pertanyaan. Tuhan sudah memberkati kita secara berkelimpahan. Lantas, bagaimana kita memberi diri untuk dipakai Tuhan sebagai saluran berkat-Nya, seperti sang janda dari Sarfat tersebut? Sebagai keluarga Allah, marilah kita menunjukkan bahwa kedermawanan kita sungguh-sungguh berbanding lurus dengan berkelimpahan berkat Tuhan yang kita terima. Karena ketika kita berharap akan berkat-Nya, sejatinya ketika itu juga kita dipanggil untuk bertindak dengan berbagi berkat-Nya. Amin. Marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sabda yang Engkau berikan kepada kami pagi ini. Semoga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah segala aktivitas kami dan juga orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kami semua. Ajarkan juga ya Tuhan kepada kami untuk dapat berbagi kehidupan dengan orang-orang yang belum seberuntung kami. Dan pada saat pandemi ini, ajarkan juga ya Tuhan, kami untuk mengasihi dan menjaga orang-orang di sekitar kami dengan cara tertib melakukan 3M. Mampukan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin.